Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alimuddin SPY. Saya peserta PPG Daljab angkatan tahun 2003 LPTK Universitas Halu Oleo. Saya pada hari ini tanggal 4 Desember tahun 2023 akan melakukan praktek mengajar di kelas MIPA 10 kelas 1 di SMA Negeri 1 Pulisusu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, saya ya, setelah kita pagi ya, ulangan sama seringan ya, kira sekolah selesai ya langsung begitulah seorang penuntut ilmu harus keras tenaga supaya dia dapat mendapatkan ini. Lihat parang itu bandingkan dengan besi-besi yang lain. Besi yang biasa itu plat itu kalau pakai itu tidak bisa. Dan kalau parang dibakar sampai merah, ya kan? Sehingga itu besi dalam api, sehingga daya tajamnya begitu kuat. Begitu makanya supaya kalian dapat ilmu yang bagus, kalian harus sabar, ya, jangan bosan-bosan. Tetap semangat, oke? Ya. Sekarang sebelum kita masuk belajar, saya cek dulu keadaan kalian. Hadir ke aku, ya. Tapi sebelumnya, bagaimana biasa jangan kita lupa, ya. Kita senantiasa mengucapkan Allah, ya, memuji Allah agar supaya apa yang kita cita-citakan, ya, bisa tercapai. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita pelajari dimudahkan untuk kita memahami dan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan berpraktek. Jadi begitu sebelumnya kita harus kegiatan yang belajar. Mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin doa. Masukkan saya. Sebelum kita pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya cek selama Afifah Fauzia, Agista Aryani, Agung Sastrawan, Hadir Pak. Ahmad Supari, Hadir Pak. Kabama, Hadir Pak. Amera Kesya Ramadan, Hadir Pak. Hadir Pak. Maure Ayu Sylvia Finali, Hadir Pak. Aisyah Akira Fauzia. Hadir Pak. Dari semua ya? Ya. Selanjutnya saya cek dulu kerat yang kita pakai. Nah, coba dasi sudah terpasang baik. Sudah pakai masker ya. Semua sudah. Oke, siapkan HP di atas meja. HP kalau ada laptop semua disiapkan. Alat belajar semua disiapkan.
Kali ini tema pelajaran kita tentang masih ada juga tentang peranan pelaku ekonomi dalam kegiatan kira-kira yang tahu apa hubungan pelajaran kita yang lalu itu yang sekarang. Oke, silakan. hubungan materi yang lalu dengan yang sekarang ini yaitu memiliki kaitan karena jika ada penawaran dan permintaan maka akan ada peranan pelaku. Dimaksud dengan peranan pelaku ini adalah suatu orang yang melakukan kegiatan tersebut yaitu permintaan dan penawaran. Bagus sekali. Tentang ya, peranan pelaku ekonomi itu ya sebagai orang-orang yang akan melakukan aktivitas permintaan dan penawaran. Jadi ada 3 sektor: manusia melakukan permintaan dan penawaran. Permintaan dari sisi pembeli, penawaran dari sisi penjual. Oke, selanjutnya, apa kalian sudah siap belajar? Siap. Ya. Berikut capaian pembelajaran kita pada hari ini, ya, mulai dari pertemuan pertama sampai hari ini. Nanti ya bacanya ya. Kalian diharapkan dapat mendiskusikan konsep ilmu ekonomi. Yang pertama kalian menghafal kan? Ya. Sekarang kita sudah sampai pada kita akan belajar tentang proses terbentuknya keseimbangan pasar. Kenapa terbentuk pasar itu? Ya, di pasar itu harga semua sama. Satu jenis kebutuhan, misalnya satu mani, gift, pokoknya di mana-mana kau pilih harganya sama. Tidak ada yang berbeda. Ya, kenapa? Itulah harga keseimbangan yang tercipta. Kesepakatan antara pembeli dan penjual. Jadi kita sudah sampai pada materi ini. Kemudian setelah melakukan proses, kita pada tahapan proses kalian akan melakukan penerapan ilmu pengetahuan melalui proses diskusi, ya, menghafal, ya, tentang konsep-konsep ilmu ini berdasarkan daya, informasi dan berbagai sumber. Jadi anak-anak dengan zaman teknologi sekarang, ya, sumber ilmu bukan hanya guru kita, ya, belajar itu juga mendapatkan beberapa ilmu berpusat-pusat dulu. Karena yang memiliki buku cetak hanya guru. Kita pun hanya asal pendengaran, kekuatan kita mengingat. Dulu ya, kalau di masa lalu saya belajar, yang dia bawa apa? Arang, itu ada bekas arang. Mereka bawa pakan, kemudian memilih jam 8, setelah habis dihafal dihapuskan. Tapi mereka kalau hitung-hitungan itu tidak daya ingat mereka kuat sekali. Kemudian dia di masa kami dulu, nah sudah ada baju sedikit yang punya buku cetak kita yang dulu. Kita hanya mampu mencatat, mengingat apa yang diucapkan begitu. Kalian sekarang dimudahkan sekali itu. Satu kali klik, ilmu semua muncul dalam HP. Hanya kita memiliki smartphone saja. Kita bisa menjelajah seluruh dunia. Kita bisa tahu, kita tahu hari apa kejadian hari ini. Iya tak? Jadi manfaatkan kemudahan Allah yang memberikan pada kita. Jadi dengan kemudahan kita harus bersungguh-sungguh belajar. Ada kata orang bijak dulu, ya. Kita mendatangi ilmu itu, kita mendatangi majlis ilmu belajar dengan menggunakan seluruh kemampuan. 100% bahagia gasnya motor itu 100, sudah tidak lagi di atas kesungguh-sungguhan orang yang belajar. Tapi ilmu itu mendatangi kalian tidak cukup setengahnya. Coba bayangkan, kita sudah sungguh belajar tapi ilmu itu tidak datang kita tidak cukup setengah. Nah, apalagi orang yang tidak sungguh, ya lah. Jadi kesempatan di siang hari ini kita harus betul-betul manfaatkan. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini, yang sasaran yang kita ingin capai dan kita berakhir dari proses pelajaran ini. Kita baca. Pertama, menyimpulkan pengertian permintaan dan penawaran. Nah, yang lalu saya sudah tayangkan videonya itu tentangnya. Kalian sudah pelajari. Kalau pemain kalian lupa ingat lagi, putar lagi sampai yang bekas sudah
Apa manfaatnya? Yang kedua, menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, menganalisis fungsi permintaan dan penawaran. Jadi kita masuk hitung-hitungan, ya. Yang keempat, menganalisis faktor permintaan dan penawaran. Oke. Sekarang dari tujuan yang kita bahas tadi ini, yang 4 poin ini, jelas kalian akan di dalam benak kalian akan muncul pemikiran, ya, apa manfaat kita pelajari itu, Pak? Ya. Karena setiap yang pelajari bukan hanya ekonomi, bidang studi apa saja. Selalu kalian munculkan pertanyaan dalam hati. Apa manfaat? Supaya kalian tergerak untuk semangat untuk belajar. Kalau orang semangat berarti dia tahu ada manfaat yang dia dapatkan dari ilmu yang dia pelajari. Nah sekarang manfaat belajar permintaan dan penawaran. Ada yang bisa jelaskan? Nah ini, yang besar ini. Kira-kira kalau saya tahu permintaan apa manfaatnya besar? Karena bersolusi kan yang ini bukan begini-begini terus. Nanti mungkinlah Ahmad Soekarno ada yang dia suka di sini. Siapa? Ya, membentuk keluarga, jadi masyarakat. Iya tuh. Kemudian usaha yang dia buat tuh, iya tuh, terjun di masyarakat. Ada yang jadi penjual, ada yang jadi pegawai negeri swasta. Ya macam-macam profesi yang kita. Nah, sekarang kita belajar tentang jadi persiapan kita jadi pedagang. Cuma perhatikan yang tiap tahun naik haji itu bukan pegawai negeri, yuk pedagang. Siapa yang mau jadi pedagang sih? Pedagang. Ya kan? Sudah haji belum? Haji bisa enggak? Sama misalkan di Bogor dia hanya menjual itu aksesoris dari mana? Kasimpi itu yang kecil. Dia makan buat 10 tahun. Setiap hari dia sisihkan penghasilannya 10.000. 10 tahun kemudian kaget kenapa? Dia sudah mendaftar naik haji. Tanpa disangka orang dia lewat itu kayak tidak dianggap dia menjual hanya aksesoris yang kecil itu. Kan dia tabungannya bukan yang tahu hanya hebat karena setiap hari dia pistol. Ya keras, ya ikat pada perutnya dia tidak makannya. Sampai dia tercapai keinginannya naik haji, pulang dari haji, naik haji, alhamdulillah dapat surga insya Allah, ya toh. Jadi pedagang itu datang air itu pakai banjir. Kalau kita pegawai ini 3 juta sudah diukur, tapi kan 1 bulan tidak bisa tambah lagi. Jadi kalau mau ini pegawai negeri, kau siap-siap mengenai dia. Mau punya mobil, kredit di bank, makan riba, dosa. Tapi kalau pedagang, masya Allah, iya toh. Jadi ini manfaatnya belajar permintaan dan penawaran. Permintaan itu seorang konsumen itu dia harus punya ilmu pergi pasar, jangan putar-putar tiba langsung. Oh, apa isi rumah? Pulang di rumah, habis dia makan tidak ada uang, putar lah. Iya toh, mandilah. Akhirnya dikejar-kejar. Dekolter. Kenapa dari sisi penjual? Ini harus kuat. Kalian harus paham ilmu. Sebagai penjual harus tahu hukum yang haramnya. Siapa tahu kita jadi penjual banyak kita makan uang haram, ya toh? Banyak yang langsung bagaimana harus kenyang. Nah sekarang kita konsep permintaan dan penawaran. Konsep itu maksudnya alat pemikiran kita supaya sampai pada tujuan. Permintaan itu arti apa? Tentang jumlah. Ada yang apa pengertian minta? Ya. Jumlah yang kombinasi harga dari jumlah suatu barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Iya. Mantap. Nah, permintaan yang sekali jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Pertama, barang yang ditawarkan oleh produsen di konsumen. Maka selanjutnya terbentuklah antara permintaan dan penawaran berinteraksi.
terbentuklah harga. Saya sepakat beli sekian. Di pasar kita pergi itu apa saja kebutuhan 1 unit rata semua tuh. Nanti suatu saat kalian akan terbentuknya harga pasar dan peran pasar dalam perekonomian. Coba seandainya kalau kita ini tidak ada pasar, bagaimana apa yang terjadi? Misalnya tidak ada pasar yang jual ikan di rakyat, siapa yang mau tahu? Kesulitan itu memenuhi kebutuhan. Itu mempertemukan antara pembeli dan penjual susah sekali. Iya. Ya biaya malah karena tidak ada pasar. Jadi orang mau cari kebutuhan di pasar semua ada itu. Ya tuh, tinggal siapa. Nah, kata kunci yang akan kita pelajari di sini, apa itu permintaan, apa itu penawaran, apa itu harga keseimbangan, kemudian apa permintaan. Ini kata kunci ini maksudnya itu kalian istilah-istilah yang kalian harus pahami sebagai BK ilmu ke depan. Nanti kalau kalian masih yang berjuang tinggi, ini nanti kalian baca lagi luas lagi. Nah sekarang tiba saatnya kita bagi-bagi kelompok ini. Ya toh? Bagi kelompok 1 silakan bergerak sesuai nama kelompok ini. Kelompok 1 di bagian kita akan melakukan praktek pembelajaran dengan model pembelajaran problem basic learning. Itu maksudnya problem itu masalah ya? Ya. Jadi kita belajar berbasis masalah. Dan sebentar saya akan putar video, kemudian kalian perhatikan baik-baik dari video masalah yang terjadi, apa yang ingin kalian tahu dari kejadian-kejadian atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi tahap pertama yaitu kalian mengenal masalah. Kemudian masalah itu kalian organisasi atau kalian diskusikan, musyawarahkan apa solusinya ini. Ya. Setelah dicari solusinya, selidiki penyebabnya. Ketiga, selidiki. Setelah selidiki temukan, kemudian dibikin suatu rangkuman penyajian. Sebabnya, oh ini sebabnya ini. Misalnya contoh kenaikan harga BBM, apa penyebabnya dia naik? Setelah ditinggal, oh ini ternyata penyebabnya. Setelah kita tahu penyebabnya, jelaskan solusi apa yang harus dilakukan. Sampai terakhir kita akan melakukan analisis dari proses dan sebentar untuk lebih menguatkan kemampuan kalian. Saya tes kemampuan kalian tentang sejauh mana kemampuan kalian dalam menyerap pelajaran. Nih aspek-aspek yang akan saya nilai. Sebentar perhatian ini. Dan saya ini yang saya akan nilai. Yang pertama, sikap. Dari sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan sejauh mana kau bisa menjawab ya. Kemudian keterampilan ketika kau diskusi tampil melakukan presentasi mari. Kemudian tes tertulis, tampilan dalam apa? Presentasi kelompok. Ada dua aspek ya, pengetahuan dan presentasi ya. Oke, lanjut. Mari kita tonton video ini. Dibaca ya. Tangan bawah. Kenaikan harga sembako 9 bahan pokok, goreng, beras, telur, PT Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi yang berlaku mulai hari ini, Jumat 1 September 2023. Terjadi kenaikan harga untuk semua jenis BBM non subsidi, yakni pertama
Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Pertamina Dex, dan Dexline. Penyesuaian harga ini sesuai dengan keputusan Menteri atau Kemen ESDM tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Mengutip Kompas.com dari laman resmi Pertamina, Jumat 1 September 2023, penyesuaian harga ini terjadi di semua SPBU di Indonesia yang merupakan milik Pertamina. Kenaikan harga BBM non subsidi Pertamina berkisar Rp800 hingga Rp2.550 per liter. Salah satu contoh harga untuk wilayah Jabodetabek yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pertamax dibanderol Rp13.300 per liter, naik Rp900 dari sebelumnya, seharga Rp12.400 per liter. Lalu Pertamax Sekarang terakhir. Sehari-hari, pimpin berjualan gorengan di wilayah pasar Purwakarta, Jawa Barat. Berdagang di tempat utama seperti pasar yang harganya mencapai Rp1.000 per satu gorengan, harga yang ditawarkan untuk menarik minat pelanggan. Namun kini, isi menghadapi dilema. Penyebabnya, harga minyak gorengan naik sejak akhir tahun lalu dan tak kunjung turun hingga sekarang. Ongkos produksi yang meningkat semestinya berdampak pada harga jual begitu naik, tetapi kehilangan pelanggan. Ini tidak menaikkan harga gorengan, tetapi memperkecil ukurannya. Hubungan ini bukan tanpa keuntungan yang langsung. Meski sudah mengurangi penggunaan minyak goreng sawit dari semula 10 kg menjadi 8 kg sehari, ini tetap tidak menutup keuntungan sebesar sebelumnya. Nah, pada gorengan, Jokowi harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Jika perlu, Menteri Perdagangan bisa melakukan lagi operasi pasar harga terkendali. Tak hanya minyak goreng, awal tahun 2022 masih diiringi dengan kenaikan bahan pokok lainnya seperti telur ayam dan cabai. Harga minyak goreng sawit kemasan menembus angka Rp40 hingga Rp41.000 per 2 liter. Naik drastis dari sebelumnya di bawah Rp30.000. Sementara cabai merah sebelum tahun baru naik Rp100.000 per kilogramnya dan hingga saat ini masih bertahan di angka Rp100.000 per kilogramnya. Untuk telur, meski masih tinggi di beberapa wilayah seperti Jakarta, harganya berangsur turun di bawah Rp30.000 per kilogram. Tingginya harga ketiga bahan pokok yakni cabai, telur ayam, dan minyak goreng ini menjadi salah satu penyebab inflasi pada Desember 2021 yang tercatat sebesar 0,57%. Diputar CNN Indonesia. Dari tiga video yang kita putar tadi, kira-kira siapa yang mengajukan pertanyaan tentang kejadian-kejadian yang berbeda tadi? Pertama tadi, video pertama tentang kira-kira ada kaitannya di permintaan? Iya, ada kaitannya dengan Harga beras berapa? Yang lain? Jadi ada masalah Jadi di sini saya akan menyimpulkan tentang video kenaikan harga beras. Kenaikan harga beras ini sebenarnya wajar-wajar saja dikarenakan faktor terjadinya kemarau. Maka dari itu penjual harus bijak dan pandai dalam menjual serta menawarkan permintaan beras kepada konsumen sehingga ia memperoleh untung yang stabil. Mantap. Terus. Selanjutnya saya akan bagi-bagikan. Untuk diselesaikannya kelompok 1. Mana kelompok 1? Dua. 3. Jadi kalian diskusikan masalahnya sebentar.
Presentasi ya. Ini ada pertanyaannya di belakang. Coba lihat. Kalian main di depan, jawab pertanyaan yang ditulis. Ada terus ini baca kok. Sampai kalian yang lain jadi. Jadi dalam diskusi siapa yang jadi penulis, siapa yang jadi penjawab, ya. Oh, dibaca dulu baru jawab pertanyaan. Berarti ada yang baca? Oh, harus baca baru jawab. Ada yang bisa tanya? Kalau sudah selesai, bisa langsung angkatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Zomri selaku moderator dari kelompok 1. Di sini ada rekan saya, Kamera Misha Ramadhani, Abi Fauzia, Atika, Fitrania, Yudi, Firman dan Alkabama. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh Kamera Misha. Dipersilakan. Langsung saja saya akan membacakan kasusnya, yaitu tentang minyak goreng melimpah setelah harga eceran tertinggi dicabut, tapi sekarang harganya mahal. Langsung saja ke materi. Sebelum dicabut, harga eceran tertinggi minyak goreng curah 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium 14.000 per liter. Kini harga tersebut telah meningkat dan stok pun melimpah. Berdasarkan pemantauan BPJS Indonesia pada Sabtu tanggal 19 bulan 3, minyak goreng dengan berbagai merek terlihat memenuhi lagi rak-rak sejumlah supermarket yang kosong selama beberapa pekan terakhir. Untuk menekan perdagangan. Baiklah, itu adalah presentasi hari ini dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator ada Sri Aisyah dan ada rekan saya bernama Wada Isriandi, Nurzila, Suwarno, Seira, Aisyah, Agista, dan Adis studi kasus yang kami sedang kerjakan. Baik, saya silakan kepada teman saya Raya untuk membacakannya. Baik, silakan membacakan diskusi kenaikan harga bahan pokok dipicu kendaraan tinggi dan faktor cuaca. Serius. Dan kira ketersediaan pangan menjelang tahun baru 2022
mengalami kenaikan harga seperti cabai rawit, merah, minyak goreng, dan daging ayam. Penyebab kenaikan harga tersebut itu rata-rata karena permintaannya tinggi. Selain itu, dipengaruhi juga oleh faktor cuaca, kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak. Yang keenam adalah advokasi dan partisipasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari berdasarkan artikel yang kami baca dan itu adalah studi yang kami diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makalista selaku moderator dari kelompok 2 dan saya bersama anggota-anggota saya ada Ilsya Aurelina Pramesti, Aulia Humayra, Wada Yusufia Pinadia, Siti Ilmu Kesya, Medi Sila, Feriska Putri, Agung Sastrawan, dan Fatah Jaya. Oke, baik, kita akan masuk pada materi yang dimana kita di sini menganalisis 4 soal. Soal pertama akan dibacakan oleh Ilsya Aurelina Pramesti. Dipersilakan. Terima kasih terhadap moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membaca soal nomor pertama, yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kelangkaan solar. Jelaskan pengaruhnya terhadap kenaikan harga bahan pokok. Jawabannya yaitu salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan solar yaitu karena adanya penyelewangan penggunaan solar subsidi oleh industri besar seperti perusahaan tambang dan sawit. Kenaikan harga solar atau BBM bukan saja membesar beban masyarakat, kecil pada Antaranya memperketat pengeluaran untuk kebutuhan lain dan mengurangi polusi belanja. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Nah, itulah tadi mengenai materi kami tentang beberapa soal. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan tes pemahaman masing-masing. Dari 5 pertanyaan itu, yang siapa yang akan jawab? 21. Katakan. Ibu Kak. Satu. Bagaimana bunyi hukum permintaan? Jadi hukum permintaan itu adalah prinsip dasar ekonomi yang menyatakan bahwa pada harga yang lebih tinggi konsumen akan meminta jumlah barang yang lebih rendah. Sekian, terima kasih. Mantap, bagus sekali. Selanjutnya bunyi hukum penawaran. Ya, Andy soal ini. Jadi hukum penawaran itu berbunyi ketika harga barang naik maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Jadi hukum penawaran menyatakan bahwa ada hubungan yang jelas antara harga dan jumlah penawaran suatu barang. Sekian, terima kasih. Mantap. Ini sudah dibaca. Ya, ketiga, hukum permintaan dan penawaran itu permintaan via hukumnya terbalik. Kalau harga naik, permintaan konsumen akan menurun. Sebaliknya, harga turun, permintaan akan naik. Kalau hukum penawaran, ya berbanding lurus. Kalau harga naik, bahwa barang yang akan ditawarkan oleh penjual akan naik. Sebaliknya, kalau harga turun, jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual akan pertanyaan nomor 3. Jelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan. Siapa? Ya, Mawar. Jadi ada 8 faktor yang dapat mempengaruhi permintaan. Yang dapat mempengaruhi permintaan yang pertama yaitu ada harga barang. Contohnya harga barang tersebut senilai Rp1.000 per unit, kemudian naik menjadi Rp1.500 per unit akan mengurangi jumlah barang yang diminta akan turun. Selanjutnya, yang kedua ada jumlah penduduk akan sangat memengaruhi jumlah pemanfaatan karena semakin banyak penduduk akan semakin banyak permintaan.
Yang ketiga ada kualitas barang. Jika kualitas barang bagus akan semakin banyak permintaan barang, begitupun juga sebaliknya. Yang ketiga ada pendapatan masyarakat. Selanjutnya ada selera masyarakat, harga barang lain, ramalan masa depan, dan pajak serta subsidi. Mantap. Kalau pertanyaan nomor 4. Nah ini 4 nih, tentuan siapa yang mampu nih? Saya. Ah, Bapak. Boleh. ya, Bapak. Cukup dijelaskan saja. Kan soalnya itu ada P1 sama P2. Iya. P2-nya, P1-nya itu 4. P1-nya 200 dan P2-nya adalah 600. Nah, terus di kisarnya ada 20, P2-nya ada 20. 40. Iya, Jawabannya kisarnya 10. hasil akhirnya berapa? Hasilnya min 0,05 QS sama dengan QS sama dengan min 0,05 tambah tidak ada tambahan, ada tambah 5 nomor 5. Siapa yang jawab? Komen di. Bisa. Pertanyaannya P 200, Q-nya 40. Setelah itu P-nya naik 600, maka Q akan naik lagi 60. Itulah rumusan atau hukum penambahan. QS sama dengan Sama dengan 0,05 tambah 30. tambah. 30. Yang tadi kan tambah 50. Oke. Oke. Itulah tadi setelah berakhir sesi evaluasi ya. Ada baik-baik di rumah ya. Supaya kalian sukses. Amin. Sebelum kita lanjut pelajaran hari ini, bagaimana biasa kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari kita juga akan paham dan kita juga akan mengamalkan. Yang akan berdoa siapa? Sebelum kita pulang, marilah kita doa dimulai. Jadi kita akhiri dengan ucapan nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.